Dalam sebuah peperangan, kemenangan dalam sebuah konflik bersenjata ditentukan oleh kelancaran pergerakan prajurit untuk menduduki wilayah yang ingin dipertahankan. Oleh karena itu, untuk melindungi dan memperlancar pergerakan pasukan, para prajurit infanteri dibantu oleh satuan perbantuan, baik di darat maupun udara. Salah satu kendaraan yang memiliki peran penting dalam pergerakan infanteri adalah satuan kavaleri yang bersenjatakan tank Leopard 2 RI. Sebagai satuan yang bersinggungan langsung dengan prajurit infanteri di lapangan, pergerakan tank dapat melindungi para prajurit dalam bergerak maju untuk menyerang kedudukan lawan. Selain itu, banyak juga satuan-satuan perdukungan lain yang memiliki fungsi yang tak kalah pentingnya. Berbeda dengan satuan kavaleri, satuan artileri medan memiliki fungsi sebagai pendukung peperangan dari jarak jauh. Di dalam mekanisme penembakan dan skenario latihan, baterai Astros yang merupakan bagian dari Batalon Armet 10 Komposit melaksanakan pemberian bantuan tembakan kepada satuan manuver, baik dalam operasi pertahanan maupun operasi serangan. Di dalam operasi pertahanan sendiri, kita melaksanakan penembakan kepada sasaran-sasaran kritis dan strategis yang dimiliki oleh musuh. Seperti contoh halnya sarana tembakan musuh, baik berupa meriam, roket, ataupun instalasi penting dari musuh, seperti radar dan markas dari musuh. Selain peluncuran roket Astros, terdapat jenis-jenis meriam lain yang dimiliki oleh setiap kesatuan armet yang terlibat dalam kegiatan latihan antar kecabangan kali ini. Salah satunya adalah meriam Caesar 155 mm. Alutsista ini tentunya memiliki kegunaan yang berbeda dengan peluncur roket Astros. Di dalam mekanisme pelaksanaan latihan, pada dasarnya perbedaan antara meriam dengan roket yang kami gunakan adalah untuk tembakan meriam sendiri merupakan tembakan akurasi yang digunakan untuk menembak titik-titik poin ataupun sasaran-sasaran yang memiliki kelebaran kecil. Sedangkan Astros yang digunakan dalam mekanisme latihan ini memiliki deteran efek kehancuran yang berupa sasaran dan juga memiliki kehancuran terhadap suatu sasaran yang memiliki kelebaran tertentu. Sehingga pada mekanisme pelaksanaan latihan, penggunaan Astros digunakan untuk menghancurkan instalasi atau sasaran-sasaran yang bersifat strategis. Salah satu ancaman yang terus membayangi para prajurit TNI adalah bahaya serangan udara yang dilakukan musuh secara tiba-tiba. Para prajurit membutuhkan artileri pertahanan udara untuk menjaga mereka dari serangan udara. Fungsi dan peran Satuan Arhut dalam latihan ANCAP ini adalah sebagai salah satu satuan perkuatan Brigade Infanteri Parada 17, di mana tugas dan fungsi kami adalah memberikan perlindungan udara terhadap seluruh aset vital yang dimiliki oleh Brigif Parada 17, baik itu satuan manuvernya, kemudian bantemnya, yaitu armet, dan seluruh satuan perkuatan, sehingga aman dari ancaman serangan udara musuh. Itu tugas kami dan peran kami. Persiapan kami laksanakan adalah dari mulai persiapan personil dan material, termasuk persiapan latihan. Untuk personel kami memilih personel yang benar-benar menguasai untuk mengoperasionalkan alutsista ini, karena alutsista yang kita miliki termasuk alutsista baru, di mana baru 2 tahun terakhir kita miliki ini, dan ini cukup canggih sehingga perlu personil-personil yang mampu untuk mengoperasionalkan alat ini dengan baik. Kemudian yang kedua, persiapan material, di mana alat ini juga harus kita persiapkan secara baik, baik kendaraannya, kemudian fungsinya, sistemnya, dan sebagainya. Di sini. Dalam sebuah peperangan, pengumpulan informasi dapat menjadi penentu dari kemenangan atau kekalahan saat berada di medan pertempuran. Maka dari itu,
Satuan topografi menjadi salah satu kesatuan yang memiliki peran yang juga tak kalah penting terhadap kesuksesan TNI Angkatan Darat. Topografi adalah salah satu kecabangan TNI Angkatan Darat yang memiliki tugas dalam penyajian, pengadaan, dan dukungan informasi topografi. Dukungan tersebut dapat berupa peta topografi maupun produk topografi lainnya. Nah, dalam sebuah pertempuran modern, kebutuhan informasi medan yang akurat akan sangat diperlukan oleh seorang komandan, sehingga komandan dapat memahami daerah latihan ataupun medan operasi secara baik yang dapat mempengaruhi jalannya pertempuran. Nah, berkaitan dengan teknologi saat ini, perkembangan teknologi komputer, kemudian pemetaan yang ada, topografi memberikan informasi medan secara lebih cepat dan mudah dalam kegiatannya. Tidak hanya pengintaian melalui udara, agar dapat memenangkan sebuah pertempuran, TNI AD juga melakukan serangan-serangan serbunya dari udara melalui pasukan penerbang Angkatan Darat atau penerbat. Pada latihan Ancap kali ini, tugas dari Skadron Penerbat adalah memperkuat unsur-unsur Satgas Rat 17 1 Kostrat, menyerang di Muaro Sekam, menghancurkan musuh dalam sektor, dalam rangka operasi serangan Satgas Rat 17 1 Kostrat. Kemudian fungsi dari Pusat Penerbangan Angkatan Darat dalam latihan ini adalah melaksanakan manuver, bantuan tembakan, perlindungan, dan dukungan guna mendukung tugas pokok TNI Angkatan Darat secara optimal. Pada latihan Ancap kali ini kita dilibatkan menjadi 2 flight. Yang pertama adalah flight serang yang terdiri dari 2 helikopter Apache, kemudian 2 helikopter Mi-35P, 2 unit helikopter Fennec, dan 2 unit helikopter Bolko 105, serta unsur serbu yang meliputi 5 unit Bell 412. Pada misi kali ini, tim penerbat juga diperkuat dengan skuadron 11 serbu yang memiliki kekuatan alutsista salah satu helikopter tercanggih di dunia, yakni heli Apache. Baik, di sini sudah terlihat bahwa helikopter Apache yang kami dimiliki oleh Indonesia sejak tahun 2017 sebanyak 8 unit helikopter Apache. Kemudian kelebihan helikopter Apache ini dilengkapi dengan berbagai macam persenjataan yang tidak dimiliki oleh helikopter-helikopter serang lainnya. Contohnya adalah di sini bisa kita lihat ini adalah Cannon 30 mm. Cannon 30 mm ini adalah aerial weapon system. Jadi dia bisa menembus baja setebal 4 mm. Ini adalah untuk sasaran personil dan sasaran material. Kemudian lanjut di sini, di sini juga alat ini adalah PETS atau penfish. Alat ini adalah alat penginderaan yang membantu penerbang-penerbang Apache dalam mendeteksi panas. Jadi musuh akan mengeluarkan panas, tank-tank musuh akan mengeluarkan panas, badan-badan musuh akan mengeluarkan panas. Bisa dideteksi oleh alat ini sehingga kelihatan dari kamera di dalam kokpit mengeluarkan sensor panas tersebut. Kemudian helikopter Apache ini juga dilengkapi dengan missile Hellfire. Kita di sini bawa missile Hellfire, sebenarnya bisa 4 Hellfire di sebelah kiri dan 4 Hellfire di sebelah kanan. Jadi bisa total 8 Hellfire. Hellfire ini adalah tembakan ke satu titik. Tembakan ke satu titik dengan menggunakan laser guidance. Jadi pilot hanya harus melaser atau meng-lock musuhnya, maka rudal ini akan dengan sendirinya meluncur ke titik tersebut, ke musuh tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah roket. Roket
mm. Di sini juga roket ini satu roket launcher terdiri dari 19 roket. Jadi kiri satu roket launcher dan kanan satu roket launcher. Kemudian helikopter Apache ini bisa diterbangkan di segala medan, baik di daratan maupun di lautan ataupun di pegunungan dan di segala medan cuaca. Dalam mengoperasikan alutsista canggih tersebut, tentunya tidak sembarang orang dapat ditunjuk menjadi penerbang dalam misi kali ini. Penerbang, kami membawa tentunya sekian banyak penerbang yang telah disaring berdasarkan kualifikasi masing-masing yang meliputi dari penerbang-penerbang flight serbu maupun penerbang-penerbang flight serang. Ya, sebagai contohnya kita ada salah satu Sri Kandi penerbang wanita kita, yaitu Letnan 2 CPN Puspita Ladiba yang sekarang menjabat atau berdinas di Skadron 21 Serbaguna Pondok Cabe, Jakarta. Sebagai co-pilot helikopter Bell 412, di mana tugas saya adalah membantu pasukan darat dalam pelaksanaan mobilisasi udara dan bantuan evakuasi udara. Seperti prinsip dalam hidup saya adalah kesempatan tidak datang hanya 2 kali saja. Jadi ini kesempatan yang harus saya ambil karena apa? Di antara banyaknya laki-laki yang ada di sini, hanya saya sendiri sini mengikuti latihan antar kecabangan ini sebagai penerbang. Perasaan saya adalah terharu dan bangga karena apa? Karena saya diberi kesempatan ini, jadi saya tahu pekerjaan sebenarnya, tugas-tugas operasional seperti apa, tidak menyampingkan saya sebagai wanita ataupun saya sebagai laki-laki, dan namun saya sebagai wanita diberi kesempatan untuk melaksanakan tugas-tugas yang tidak semuanya bisa melakukan seperti itu.